Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat. Meskipun sekarang kita tidak bisa bertemu secara langsung dalam pembelajaran ini. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan kita berdoa, semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rusli dari Universitas Tadulako Program Studi Pendidikan Biologi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya kepada kalian. Kalian udah tahu gak sih materi yang saya akan bawakan? Tentu tidak ya. Jadi materi yang saya akan bawakan hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia. Baik, pada slide pertama ini ada standar kompetensi di mana memahami sistem pencernaan pada manusia. Kemudian ada kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang terakhir indikator di mana siswa dapat memahami dan mampu menerangkan kembali mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jadi, submateri yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama, cara-cara atau proses sistem pencernaan. Yang kedua, saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Dan yang ketiga, kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, cara-cara sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung 2 cara, yaitu pencernaan secara mekanis dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Jadi yang pertama, sistem pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Nah, proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah serta dengan bantuan otot lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian kita masuk ke saluran-saluran dan kelenjar pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Nah, di mulut ini terdapat gigi, lidah, serta kelenjar ludah. Kemudian ada kerongkongan, lalu ada lambung dan usus halus. Nah, di usus halus ini dia terdapat lagi usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan, dan usus besar. Nah, yang pertama ada mulut. Nah, di dalam rongga mulut terdapat alat-alat yang membantu proses pencernaan tadi, di mana ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, di dalam rongga mulut makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Jadi, secara mekaniknya itu proses pengunyahan makanan atau penghancuran makanan tadi. Kemudian dan proses kimiawinya dibantu oleh enzim kelenjar ludah tadi. Nah, kita masuk ke gigi. Nah, kalian tentunya sudah tahu ya untuk gigi. Jadi gigi ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Nah, kemudian kita masuk ke lidah. Jadi lidah ini berfungsi untuk mengecap rasa makanan, mengatur letak makanan, dan membantu menelan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi kalau kalian ingin melihat gambar lidah, nah ada pada slide ini. Nah, selanjutnya ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini menghasilkan air liur atau saliva. Nah, kelenjar ludah ini mengandung enzim petialin atau amilase yang untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, kelenjar ludah dalam rongga mulut ada 3 pasang, yaitu yang pertama kelenjar parotis terletak di bawah telinga, kemudian
Kelenjar submandibularis terletak di rahang bawah, dan yang ketiga kelenjar sublingualis terletak di bawah lidah. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan gambar pada slide ini. Selanjutnya ada lambung. Nah, lambung akan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanis. Pencernaan kimiawi pada lambung dibantu oleh beberapa enzim dan protein, yaitu enzim hidrolik asid atau HCl, enzim pepsin, enzim renin, dan faktor intrinsik berupa protein. Kemudian ada pula pencernaan secara mekanis, di mana makanan yang masuk yang telah melalui mulut dan rongga mulut akan masuk ke lambung. Nah, makanan yang masuk tadi akan diramas-ramas menjadi bentuk yang lebih halus lagi. Nah, selanjutnya ada usus 12 jari atau duodenum. Pada usus 12 jari bermuara dua saluran, yaitu saluran empedu yang menyalurkan getah empedu untuk mengemulsikan lemak. Kemudian saluran pankreas menyalurkan getah pankreas yang mengandung enzim. Nah, untuk lebih jelasnya, usus 12 jari itu pada gambar yang berwarna merah. Nah, kemudian ada usus kosong atau jejunum. Nah, usus kosong ini merupakan tempat pencernaan makanan terakhir sebelum sari-sari makanan tadi diserap oleh usus. Nah, setelah tadi dari usus kosong, masuk ke usus penyerapan atau ileum. Nah, pada usus penyerapan ini terdapat jontot-jontot usus yang disebut villi. Villi ini berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Pada jontot usus terdapat pembuluh kapiler darah dan pembuluh kil. Pembuluh kapiler darah berfungsi sebagai tempat penyerapan zat berupa glukosa atau gula, asam amino, vitamin, dan mineral. Sedangkan pembuluh kil sebagai tempat penyerapan zat berupa asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya ada usus besar, di mana setelah penyerapan sari makanan tadi di usus halus, sisa makanan didorong ke usus besar. Nah, usus besar atau kolon dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian yang naik, mendatar, dan menurun. Pada bagian pangkal usus besar terdapat usus buntu dan umbai cacing atau appendix. Nah, bagian akhir usus besar adalah poros usus atau rektum. Rektum bermuara di dubur atau anus. Usus besar berfungsi mengatur kadar air sisa makanan yang setelah diserap tadi. Nah, kita masuk ke submateri ketiga, yaitu kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada diare. Diare merupakan keadaan buang air besar yang terjadi terlalu sering dengan feses yang banyak mengandung air. Kemudian ada sembelit. Nah, sembelit ini sama dengan halnya kita susah buang air besar. Hal ini terjadi karena usus besar menyerap air secara berlebihan sehingga feses menjadi kering dan keras. Kemudian ada tukak lambung. Nah, tukak lambung adalah luka pada lapisan lambung atau usus 12 jari, yaitu dikenal dengan sakit mah. Kemudian ada radang pada dinding lambung. Gastritis merupakan peradangan yang terjadi pada membran mukus yang melapisi lambung. Kemudian ada radang usus buntu atau appendiktis. Radang usus buntu akibat dari infeksi yang terjadi pada usus buntu. Radang usus buntu terjadi jika lubang yang menghubungkan usus buntu dengan usus besar tersumbat. Kemudian ada hernia. Hernia ini merupakan penyakit akibat robeknya lapisan dalam dinding perut pada daerah pangkal paha yang menimbulkan pembengkakan atau gumpalan yang berasal dari terlepasnya lingkaran usus sehingga menonjol pada tempat yang robek tersebut. Nah, selanjutnya ada penyakit parotitis yang disebut juga penyakit gondong atau gondongan. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah tepat di bagian telinga, sehingga kelenjar air ludah tersebut membengkak dan membesar. Nah, yang terakhir serostomia, penyakit yang menyerang rongga mulut yang mengakibatkan produksi air ludah menurun sehingga mulut kering dan makanan tak dapat dicerna dengan sempurna. Oke,
Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, apabila kalian punya pertanyaan, silakan kalian komen di video. Nah, jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like ya pada video ini. Sampai jumpa.